Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Semuanya yang semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke adik-adik, belum capek kan memuji Tuhannya? Masih semangat semuanya kan? Yuk, abis ini kita mau nyanyi yang cepat ya. Gerakannya juga yang cepat. Yang masih duduk, ayo semuanya berdiri. Yang masih makan sama minum, semuanya ditaruh dulu ya. Yuk, sama-sama. Udah siap belum? Yang udah siap, yuk kita angkat jempolnya. Let's go! Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Oke adik-adik, sekarang lebih semangat lagi ya. Kakak ajak semuanya untuk bernyanyi dan menari untuk Tuhan Yesus. Semuanya yang semangat ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari
dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk menyembah Tuhan ya. Semuanya kakak minta untuk sikap yang manis, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Semuanya sikapnya yang serius ya. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang tengok kanan kiri. Kita mau fokus buat Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kakak minta yang masih main, yang masih buka matanya, sekarang tutup matanya. Kita mau fokus sama Tuhan. Yuk adik-adik, kakak ajak untuk angkat tangannya. Taruh tangan kiri kita di dada. Sama-sama menyembah Tuhan dengan serius ya. Haleluya, 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 haleluya. ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. terima kasih, Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau
kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau lebih sungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Yang masih tengok kanan kiri, coba semuanya tutup matanya, fokus sama Tuhan. Yuk. Haleluya. 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 Ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Yesus baik. Yesus baik. Sangat baik. Sangat baik. Selamanya. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau ajaib. Engkau ajaib. Yesus mulia. Yesus mulia. Haleluya. Haleluya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Shalom Super Kids. Wah, apa kabarnya nih hari ini? Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Oke, puji Tuhan hari ini kita udah ada ibadah online lagi nih. Siapa di sini yang bersuka cita angkat tangannya? Wah, aku sih percaya adik-adik sangat bersuka cita ya. Yuk, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak, terima kasih atas berkat dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Kau sampaikan adalah perkataan-Mu saja yang bisa mengubahkan hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruhnya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Wah, aku sih bisa melihat adik-adik sangat sukacita ya hari ini ya. Aku sih mau tanya nih. Bulan ini kan bulan Agustus. Bulan Agustus itu identik dengan apa ya? Betul, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, aku sih percaya adik-adik sukacita karena bisa ikut lomba mungkin ya di sekolah-sekolah. Atau mungkin di tempat tinggalnya adik-adik ada lomba-lomba juga ya. Adik-adik bisa ikut lomba balap karung, lomba lari kelereng, atau mungkin lomba mewarnai. Nah, aku sih percaya itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Oke, nah hari ini firman Tuhannya aku sih mau kasih judul Bangun Benteng Pertahananmu. Nah, apa? Bangun Benteng Pertahananmu. Oke, nah adik-adik tahu nggak ada namanya barang yang asli sama barang yang KW alias barang yang tiruan, palsu. Tahu ya? Nah, ketika adik-adik mendapatkan misal apa ya? Hot Wheels, tahu ya Hot Wheels mainan ya, yang mobil-mobilan. Nah, adik-adik punya Hot Wheels yang asli sama adik-adik punya Hot Wheels yang palsu. Nah, kira-kira lebih awet mana? Awet yang asli ya. Kalau yang palsu mungkin gampang rusak, gampang pecah, mungkin kalau jatuh gitu bisa retak kayak gitu ya. Nah, itu barang sama kayak hidup kita. Kalau hidup kita nih kualitasnya kayak barang yang nggak asli, kayak barang KW, gampang misalnya tiba-tiba
kita lagi mengalami hal yang tidak menyenangkan, dimarahin atau mungkin lagi sedih, adik-adik mudah nih buat hancur hatinya, mudah buat marah, mudah untuk marah-marah yang sampai oh aku sebel ini. Nah kayak gitu. Tapi kalau adik-adik punya hati yang kayak kualitas asli, kayak original itu tadi yang barang Kak Kosi bilang tadi itu. Nah adik-adik gak gampang marah, adik-adik gampang memaafkan, adik-adik gak gampang sakit hati dan penuh sukacita pasti hidupnya. Nah Kak Kosi percaya di dalam segala hal ketika kita mengalami mungkin kesusahan, mengalami kesedihan, Tuhan pasti akan membuat kita sukacita lagi. Tuhan pasti akan membuat kita kembali untuk bersukacita karena Tuhan tuh gak pernah ingkar janji. Ketika Tuhan bilang, aku pasti akan menyenangkan hatimu, aku pasti akan mengubahkan keluargamu, aku pasti akan membuat engkau naik dan tidak pernah turun. Nah Tuhan akan genapi janji itu. Nah tinggal hidup kita mau gak nih punya hidup yang kualitas ori, kita punya hidup yang kuat. Nah di sini bicara tentang iman. Ketika nih adik-adik sudah belajar, ternyata ada godaan-godaan nih. Lagi belajar tiba-tiba ada suara TV nih. Kok kesukaan adik-adik nih filmnya nih. Nah adik-adik tergoda buat nonton TV enggak? Kalau adik-adik punya iman yang benar, iman yang kuat, punya benteng pertahanan yang kuat, nah adik-adik enggak bakal nonton TV, adik-adik tetap fokus belajar. Tapi kalau adik-adik nih masih lemah nih bentengnya, lagi ada yang nonton TV, film kesukaannya adik-adik, aduh aku mau nonton, nonton dulu. Nah berarti itu benteng pertahanan adik-adik tuh bisa roboh kayak gitu. Nah yang aku mau katakan adalah sekalipun kita tuh belum melihat janji Tuhan, kita masih melihat mungkin adik-adik pengen nilainya bagus, tapi adik-adik belum melihat janji Tuhan nih karena belum ada penilaian. Mungkin setiap penilaian adik-adik masih merasa ragu. Tapi adik-adik percaya ketika adik-adik sudah belajar sungguh-sungguh, sudah menyerahkan semua sama Tuhan, pasti Kak Kosi jamin pasti nilai adik-adik pasti bagus. Dan Tuhan pasti akan menepati janjinya karena ketika adik-adik sudah taat, sudah punya hati yang punya iman yang besar, pasti Tuhan akan menggenapi janjinya. Kak Kosi mau ajak adik-adik buka di 1 Samuel 23 ayat 26 sampai 28. Kak Kosi bacain ya. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelak. Kak Kosi bacain ya. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orang untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Nah, bahasa Inggrisnya adalah Rock of Escape, yaitu Gunung Batu Keluputan. Nah, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Ketika mungkin kita mau mengalami bencana, misalnya ada bencana alam nih, ada gempa bumi. Nah ada saat ketika adik-adik mengalami gempa bumi, ternyata rumah adik-adik aman, gak hancur, gak rusak, terus keluarga adik-adik semuanya selamat, puji Tuhan yang ada yang luka. Itu ada perlindungan Tuhan. Tuhan meluputkan hal buruk yang akan terjadi ke dalam hidup adik-adik, dan itu dipinggirin, dah gak usah nih, jangan ganggu hidupnya anak-anak Tuhan. Nah Tuhan bilang gitu. Misal nih adik-adik lagi jalan-jalan ke pantai mungkin ya, terus di sana ternyata ada ombak yang besar yang tinggi. Nah terus Tuhan itu punya ini, ngasih tahu kalau ya pulang aja, mungkin bilang ke mama, bilang ke papa. Lalu mungkin adik-adik punya pendengaran yang baik akan Tuhan. Nah
Udah pulang, akhirnya adik-adik pulang walaupun mungkin sebel, kan masih bisa main ya sampai sore. Nah ternyata sorenya ada ombak yang besar, nah, adik-adik diluputkan dari musibah. Coba kalau adik-adik tadi masih di sana, mungkin adik-adik juga bisa kena ombak yang besar ya. Nah itu adalah namanya gunung batu keluputan. Ketika adik-adik hidup oleh iman, ketika adik-adik punya iman yang besar dalam setiap hal, adik-adik punya hati dan iman yang kualitas ori tadi, maka Tuhan akan meluputkan dari hal-hal buruk. Nah kayak gitu. Tuhan mau kita tuh harus memelihara iman kita. Karena kita hidup tuh harus dalam iman. Ketika kita gak punya apa-apa, ketika kita butuh sesuatu, kita perlu iman. Gimana sih Kak Kosi caranya kita punya iman? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi adik-adik harus rajin baca Alkitab, mendengarkan hal guru untuk supaya adik-adik bisa dikuatkan kayak gitu. Mungkin dari guru-guru di sekolah juga bisa jadi, teman-teman, mama papa kayak gitu. Nah, seberat apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, mungkin adik-adik ngerasa capek sekolah, atau mungkin, duh aku capek mama papa berantem terus, atau mungkin adik-adik ngerasa, aduh aku bosan kayak gini-gini terus. Seberat apapun dalam hidup kita, ketika kita punya Tuhan, kita punya iman, Tuhan akan meringankan itu semua. Yang pasti adik-adik harus punya iman yang besar, giant of faith. Nah, kayak gitu. Adik-adik tahu Yusuf kan? Nah, Yusuf itu sangat menderita ya hidupnya ya. Dia dibuang, dia masuk penjara, tapi dia diangkat Tuhan untuk menjadi penguasa. Gak cuma Yusuf, adik-adik juga bisa. Adik-adik siapa di sini yang mau jadi presiden? Siapa yang mau jadi polisi? Siapa yang mau jadi pengusaha kaya raya? Nah, aku sih percaya semua yang adik-adik inginkan, adik-adik imani terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, aku sih percaya adik-adik punya iman yang besar, punya benteng pertahanan yang kuat dan gak akan mudah rusak, gak akan mudah goyah, gak akan mudah hancur. Aku sih percaya adik-adik sudah mengerti firman Tuhan hari ini. Tujuannya adalah supaya adik-adik bisa menang ketika musuh datang. Temboknya nih adik-adik sudah kuat, bentengnya udah kuat. Jadi kalau ada musuh datang gak bisa masuk. Gak ada tembakan-tembakan yang nyerang, duar. Itu gak akan ada yang bisa merobohkan itu. Jadi apa kuncinya? Miliki iman yang besar supaya bentengnya gak roboh. Oke? Sip? Mantap? Oke. Yuk Kak Kosi mau ajak adik-adik baca ayat hafalan. Yuk kita mau baca di 2 Timotius 4 ayat 7. Baca bareng-bareng, oke? 3, 4. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, biasanya ayat ini itu ada saat orang-orang pada saat dipanggil Tuhan ya, sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, memelihara iman. Nah, kenapa sih kok itu dikasih ke orang-orang yang sudah harusnya pulang ke rumah Bapa? Nah, adik-adik itu harus punya iman sampai habis hidup adik-adik di dunia ini. Ketika adik punya iman yang besar, punya ketahanan iman yang kuat, benteng yang kuat, saat adik-adik dipanggil Tuhan, adik-adik menjadi seorang pemenang. Karena adik-adik sudah mempunyai iman yang besar, sudah setia sama Tuhan, kayak gitu. Dan adik-adik bisa mempertahankan kesetiaan adik-adik sama Tuhan Yesus. Jadi sampai besok adik-adik ketika suatu saat dipanggil Tuhan, suatu saat adik-adik udah mungkin punya anak, punya cucu, punya cicit kayak gitu ya. Nah, adik-adik tetap mempertahankan iman karena sekali Yesus tetap Yesus kayak gitu. Oke? Siap? Paham ya firman Tuhan hari ini? Judulnya apa tadi? Sip, benar. Benteng pertahanan. Terus adik-adik harus apa? Melihara iman, punya iman yang original kualitasnya ya, nggak KW-KW ya, yang kuat, yang tahan, punya iman yang besar, oke? Supaya apa sih tujuannya Kak Kosi cerita hari ini? Supaya kita mengalami kemenangan kayak Indonesia nih. Indonesia menang nih di bulan Agustus tanggal 17. Nah, adik-adik juga bisa menang karena adik-adik punya benteng yang kuat, adik-adik punya iman yang besar ketika ada masalah, ketika ada hal yang
mau ngerusak adik-adik, yang mau menghancurkan benteng adik-adik. Adik-adik sudah kuat, sudah hebat karena punya Tuhan yang besar, iman yang besar. Oke? Oke, sip kalau begitu. Kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Kami percaya kami punya iman yang besar, kami punya iman yang kuat. Kami mau bangun ketahanan, benteng pertahanan kami Tuhan, supaya ketika ada masalah, ketika ada musuh Tuhan yang akan menghancurkan benteng kami tidak akan tergoyahkan, kami semakin kuat karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau sudah memberi kami kekuatan, maka kami akan semakin kuat. Kami mau memiliki iman yang besar, iman yang kuat, kualitas hati yang original, yang asli, yang kuat, yang tangguh. Karena kami percaya kami ada saat ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Aminkan doa berkatnya, yuk angkat tangannya ya. Diberkatilah adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah keluarga adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah sekolah, masa depan, seluruh aspek hidup adik-adik oleh Tuhan. Sekolah, pergumulan, semuanya Tuhan. Bahkan pertumbuhan rohani adik-adik diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.